Halo, nama saya Regi Ismaina Pratama. Di sini saya akan menjelaskan salah satu eh, apa ap- alat administrasi sistem di Linux, yaitu bernama HTOP. Nah, HTOP ini berfungsi untuk melihat proses yang sedang berjalan di sistem. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kita buka terminal, lalu kita ketikkan HTOP. Bisa dilihat di sini HTOP, lalu tekan enter. Nah, perbedaan HTOP ini adalah alternatif lain dari fungsi yang bernama top, di mana top ini yaitu sistem sistem administ, alat sistem administrasi untuk melihat proses yang sedang berjalan. Namun ini sangatlah berbeda daripada top, di mana top ini lebih warnanya pun dari top ini lebih beda. Di HTOP lebih berwarna dan user friendly. Nah, lalu di HTOP ini diberikan beberapa menu atau utility yang agar si pengguna Linux lebih gampang untuk menggunakan HTOP ini dibandingkan top, di mana top tidak ada tidak ada tidak ada petunjuk untuk menggunakan apapun, sedangkan di sini ada sort out key untuk apa sort out key untuk menggunakan utility di sini. Nah, karena kita akan lebih membahas HTOP, maka Windows yang top ini akan kita minimize. Nah, kita fokus ke HTOP. Fitur-fitur yang ada di HTOP ini terdiri dari shortcut key dari F1 sampai F10. Nah, pertama kita coba satu-satu. Di shortcut key F1 ini, apabila kita coba maka akan keluar menu help, di mana di sini akan dilihat layout yang ada di layar HTOP. Nah, ketika kita membuka HTOP ini akan dijelaskan semuanya, dijelaskan di sini. Jadi apabila kita bingung, dilihat di sini, kita tinggal menekan tombol F1 untuk melihat status-status yang ada di HTOP ini. Lalu kedua, fitur setup. Dalam shortcut F2 ini ada menu setup. Apabila kita memencet F2 maka akan keluar seperti ini. Di sini kita dapat mengatur tampilan yang ada di HTOP ini. Misalnya setup matters. Di setup matters ini kita lihat di left column. Left column ini ada CPU, memori, dan swap, di mana CPU, memori, dan swap ini layar tampilannya itu tampilan bar. Kita dapat mengubah ini dengan memencet enter. Contohnya CPU ini yang asalnya bar, kita tekan enter menjadi teks, maka akan berubah graph, LED, lalu bar lagi. Sama seperti yang lain, memori dan swap. Right column yang ada di kolom kanan yaitu ada task counter, load average, sama uptime. Bisa kita ubah juga seperti ini. Nah, lalu ada display option. Di sini kita dapat di display option ini kita dapat memilih opsi apa yang akan ditambahkan, misalnya review. Apabila kita cakra maka nanti akan keluar apabila kita mengeluarkannya.
Terus ada setup color. Color ini kita bisa mengubah warna dari si hotop ini. Contohnya monochromatic, black on white, light terminal, MC, black night. Dapat dilihat apabila dipilih akan merubah warnanya. Lalu ada setup column. Setup column ini saat kita kolom-kolom yang ada di sini itu yang diaktifkan oleh kita itu yang ada di sini, kita dapat mengubahnya di available column. Contohnya PID kita ganti dengan state. Oh tidak, kita tambah misalnya state lalu PPID PRGP. Nah, lalu kita coba dengan kita kembali dengan menekan tombol escape. Nah, kita lihat PPID yang kita tambah PPID, PGRP, lalu state akan menambah. Nah, lalu selanjutnya ada sort key F3 itu ada menu search. Nah, di search ini kita bisa mencari dengan memasukkan sebuah nama ataupun program. Contohnya Firefox. Karena tidak ada, maka akan menampilkan atau mencari nama yang mendekati dari yang kita cari, ataupun contohnya yaitu cron ataupun apalah, ataupun rsyslogd. Kita coba rsyslogd. Nah, maka akan si tampilannya akan ke yang kita maksud. Lalu di shortcut 4 itu ada filter. Menu filter ini kita akan memfilter memfilter dan menampilkan kata-kata yang kita masukkan saja. Contohnya tadi rsys. Nah, apabila kita rsys, maka yang kita masukkan hanya menampilkan yang ada di filteran tadi yang kita. Apabila kita hapus dan mencoba yang lain, misalnya hanya hotop saja dan selain itu, maka akan hilang. Nah, ada filter tree. Tree ini akan akan melihatkan direktori yang ada di komen ini. Contohnya dari sbin/init, lalu masuk lagi kemana, dan lebih teratur gitu, lebih dapat dilihat, makin ke kanan makin dalam. Ini masuk lagi dan makin dalam. Lalu ada fitur sort by. Nah, sort by ini kita dapat mensort apa yang akan kita sorting. Misalnya kita menginikan user. Saat kita user, nah diurutkannya pun descending dari paling kecil ke yang paling besar, dari A sampai ke Z. Lalu apabila kita mencoba yang lain pun, misalnya nice-nya ada yang -11, ada yang 0, dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, sama dengan yang lain. Nah, untuk sort key yang F7 itu ada nice minus. Maksudnya nice minus ini adalah prioritasnya lebih diutamakan, karena apabila nice-nya lebih kecil maka prioritasnya lebih besar, sedangkan apabila nice-nya ditambah maka prioritasnya pun akan lebih dikurangi. Contohnya kita sort dengan nice.
Nah, kita lihat nice-nya ini ada 11 apabila kita pencet short key F11 maka F7 maka akan bertambah. Oh, ternyata paling besar itu nice minus 11. Apabila kita pencet F8 untuk menambah nice maka akan mengurangi dan menambah terus nice-nya. Sedangkan apabila kita mengurangi nice-nya, nah itu adalah percobaan dari fitur F7 dan F8. Nah, sekarang kita coba fitur F9 atau kill. Untuk mencobanya, mari kita mencoba membuka sebuah aplikasi, contohnya aja Firefox. Nah, lalu kita cari Firefox. Atau kita filter. Nah, kita coba menggunakan shortcut short key F9 kill. Nah, setelah kita menekan F9, kita akan dipilih signal yang akan kita pilih. Contohnya signal HUP, signal init, signal quit, signal ill, signal trap, dan sebagainya. Apabila kita tidak ingin mematikan aplikasi tersebut, cukup cancel atau kita memilih, contohnya kita memilih signal quit. Nah, maka sudah aplikasi tersebut sudah dimatikan atau sudah di close. Lalu ada fitur F10 ya dari quit, mungkin Anda tahu itu maksudnya apa. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan Htop ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.